saya Wiwi Widya Astuti. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana Bapak Ibu kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Pada video kali ini kita akan berbagi ilmu bagaimana cara membuat media pembelajaran dengan menggunakan Classroom. Di belakang saya ini sudah ada tampilan mengenai Google Classroom. Lalu kita di sini akan membuat Classroom, lalu Quizizz yang terintegrasikan dengan Classroom. Yuk kita simak. Baik, kita akan mulai membuat Google Classroom-nya. Langkah pertama sebelum kita membuat Classroom adalah kita harus memiliki email. Saya sarankan email yang digunakan di sini adalah email yang baru. Jangan pakai email yang sudah kita gunakan untuk aplikasi lainnya. Karena ketika nanti siswa mengirimkan tugas, sudah otomatis tugasnya itu akan masuk ke dalam email kita, notifnya, dan akan masuk ke dalam Google Drive kita. Oke, langkah yang pertama adalah masukkan, tulis di sini classroom.google, lalu tampilannya seperti ini. Ini yang kemarin sudah saya buat kelasnya. Jika belum ada kelasnya, nanti di sini masih kosong. Dan di sini ada tanda panah menuju ke tanda plus. Oke, sekarang kita akan membuat kelasnya. Klik tanda plus. Lalu di sini ada dua option, ada gabung ke kelas dan buat kelas. Kita akan membuat kelas karena kalau gabung ke kelas itu diperuntukkan untuk siswa. Karena kita untuk mengajar, jadi kita klik buat kelas. Lalu di sini kita klik saja lanjutkan. Nah, di sini ada nama kelas. Saya coba pakai kelas 7C. Untuk bagian dan ruang tidak diisi tidak apa-apa. Kalau di sini saya membuatnya sama seperti nama kelas. Lalu mata pelajaran yang Bapak Ibu ampuh. Lalu kita buat. Baik, tampilannya akan seperti ini. Berikutnya di sini ada kode kelas. Kode kelas ini yang nanti akan kita berikan kepada siswa. Lalu kita klik tampilan, bisa kita screenshot atau kita fotokan lalu disebarkan ke siswa melalui WA. Atau bisa juga nanti kita buat di forum untuk kodenya. Bisa juga kita salin. Lalu jangan sampai Bapak Ibu salah memasukkan kode karena agar siswa tidak bingung. Jadi ketika nanti akan disebar melalui grup WhatsApp atau grup yang lain, itu sudah diberikan keterangan mata pelajaran, misal mata pelajaran IPA. 7A kodenya ini, 7B kodenya ini, 7C kodenya ini. Jadi siswa tidak akan bingung. Berikutnya di sini bisa pilih tema sesuai yang Bapak Ibu inginkan. Di sini sudah ada tema bawaan dari Classroom-nya. Ini saya klik. Ya, tampilan seperti ini. Jika ingin diupload foto, boleh apapun yang Bapak Ibu inginkan. Lalu berikutnya kita klik tugas kelas. Lalu di sini kita sebelum masuk ke tugas kelas, kita klik dulu di sini ada setelan. Oke. Setelan di sini ini adalah keterangan untuk untuk semua kelas. Jadi kita klik aja ke bawah, ini ada umum, ini ada kode kelasnya. Forum di sini ada pilihannya, siswa hanya dapat memberi komentar. Jadi saya sarankan Bapak Ibu memilih ini, siswa hanya dapat memberi komentar. Jadi siswa tidak bisa memposting apapun. Jadi postingannya itu semua private. Hanya pengajar yang dapat memposting atau yang berkomentar. Jadi siswa tidak bisa berkomentar kalau pilihan yang ketiga. Kalau pilihan kedua siswa bisa berkomentar. Jadi misalnya Bapak Ibu menuliskan di forum, silakan upload tugas. Jika ada yang tidak dimengerti, boleh berkomentar di forum ini gitu. Jadi itu meminimalisir supaya WhatsApp kita tidak penuh. Berikutnya tugas kelas di forum. Nah, ini tampilkan notifikasi yang dipadatkan. Nanti ini akan tampil di email kita notifikasinya. Lalu ini ada tampilkan item yang dihapus. Jadi item yang sudah kita hapus, misal kita mau hapus materi, itu kita bisa melihatnya sendiri. Oh, ini materi yang sudah dihapus. Tapi kalau kita klik ini, materi yang sudah dihapus tidak bisa terlihat. Ini saya hilangkan. Lalu berikutnya di sini ada penilaian. Nah, di sini ada pilihannya tanpa nilai keseluruhan, poin total, bobot nilai berdasarkan kategori. Kalau di sini
bisa saya menuliskannya itu poin total. Tampilkan nilai keseluruhan kepada siswa. Iya, jadi nanti siswa akan mendapat feedbacknya dari kita. Jadi ketika siswa mengirimkan tugas, kita bisa langsung menuliskan tugas. Jika mereka mengirimkan tugas, kita langsung bisa menuliskan atau menilai tugasnya mereka, lalu kita kembalikan. Nanti mereka akan mendapat feedback nilai dari kita. Oke, yang berikutnya adalah kita masuk ke tugas kelas. Kita klik ini buat. Di sini ada macam-macam pilihannya. Kita pertama membuat topik dulu. Kenapa harus membuat topik dulu? Supaya ketika Bapak Ibu ingin membuat materi atau ingin membuat absensi dan membuat latihan soal, itu Bapak Ibu tidak bingung akan diletakkan di mana. Saya berikan contoh. Topik di sini adalah bab 1 objek dan pengamatan IPA. Kalau bisa, topik ini disamakan seluruh kelas. Untuk misal di kelas 7, itu semuanya topiknya sama. Ini contohnya dari 7A. Ini kurang lebih objek IPA dan pengamatannya. Nah, itu harus disamakan. Berarti kita rubah dulu. Kita rubah di 7C, ini ada titik 3, kita klik aja, langsung kita ganti nama. Ini tadi objek IPA dan pengamatan. Pengamatannya, ganti nama. Oke, seperti ini tampilannya. Lalu kita coba buat yang kedua, kita buat contohnya itu 2 topik. Kedua, klasifikasi hidup. Oke, kita tambahkan. Ya, tampilannya seperti ini. Lalu kita akan memasukkan materi. Kita pilih materi. Lalu kita tulis judulnya, misal pengenalan IPA. Lalu nanti di sini kita kasih pesan, misal silakan pelajari materi sebelum pembelajaran dimulai. Oke. Kita tambahkan, bisa dari Google Drive, link itu bisa dari YouTube atau dari artikel di Google juga bisa. Lalu ini file, kita coba pilih file. Berikutnya pilih dari perangkat, itu yang ada di laptop kita. Lalu di sini saya akan memasukkan PPT dan gambar. Bisa sekaligus dimasukkan, misal seperti ini, diklik, tinggal digeser aja. Dipilih, lalu open. Sini nanti akan, kalau kita masih mau masukkan file lagi, kita tinggal klik tambahkan file lainnya, lalu kita upload. Tunggu sampai loading selesai. Oke, sudah selesai. Berikutnya kita ingin memasukkan video. Kita klik saja, tambahkan, lalu buka YouTube. Kita tulis saja caption atau kuncinya. Di sini saya menuliskan IPA. Kita search. Oke, ini macam-macam tentang IPA. Kita bisa ke bawah nih, cari aja yang Bapak Ibu inginkan. Oke, saya klik ini. Lalu saya tambahkan. Kalau ini tadi ada URL ya. URL itu link YouTube-nya langsung. Sama seperti link yang tadi. Ya. Oke, ini sudah masuk video YouTube-nya. Sudah ada gambar dan PowerPoint, sudah ada keterangannya di sini. Nah, ini kan ke semua siswa. Berarti siswa yang sudah memasukkan kode. Berikutnya, kita untuk siapa mengirim tugasnya? Karena saya ada 3 kelas, kelas 7, saya membuat materi kelas 7, jadi saya tulis untuk kelas 7. Lalu berikutnya topik, di sini saya sudah membuat ada 2 bab. Nah, karena ini ingin mempelajari bab 1, jadi saya pilih topiknya bab 1.
Oke, ini untuk semua kelas isinya sama. Berikutnya kita posting. Oke, tampilannya seperti ini. Pengenalan IPA, ini materinya. Tandanya seperti ini, ada tulisannya materi dibuat. Kita tinggal klik aja. Nah, di sini sudah muncul materi-materi yang sudah kita buat. Berikutnya, jika kita ingin membuat absensi. Oke, kita klik aja di sini judulnya, misal absensi siswa Senin 13 Juli 2020. Lalu sini tinggal diisi catatannya. Silakan isi daftar hadir sesuai jam yang sudah ditentukan, misal pukul 10 sampai misal pukul 1. Oke, siswa bisa absen di sekitaran pukul 10 sampai pukul 1. Oke, klik tambahkan. Klik buat. Klik buat. Lalu di sini kita buat klik formulir. Ini langsung masuk ke Google Form. Tampilannya seperti ini. Berikutnya kita klik saja untitled-nya. Kita ganti dengan absensi. Di sini. Absensi Senin 13 Juli 2020. Di sini silakan tulis deskripsinya, silakan isi nama lengkap dan kelas. Oke, berikutnya di sini kita tulis nama lengkap. Biasanya siswa suka ada yang bertanya, Bu atau Pak, ini diisinya dengan huruf besar atau huruf kecil? Kita langsung tulis saja supaya mereka tidak bertanya-tanya, huruf kapital. Oke, di sini caption pilihan optionnya itu jawaban singkat saja, tidak perlu paragraf karena hanya nama mereka yang mereka isi. Lalu wajib diisi, diklik. Lalu kita tambahkan pertanyaan di bawahnya. Contoh ini kelas. Oke, ini kelas yang kita ajarkan, kelas berapa saja. Oke, di sini saya memberitahukan kalau untuk mengisi kelas itu tidak perlu menuliskan tambahkan lainnya, tapi kita klik saja tambahkan opsi. Lalu klik tulis 7B, tambahkan opsi 7B, 7C berikutnya, dan seterusnya. Lalu ini wajib diisi. Karena ini sifatnya untuk absen, jadi untuk di bagian setelan ini kita tidak perlu mengganti. Di sini ada umum, presentasi, dan kuis. Kalau umum ini hanya umum saja, seperti kita ini membuat absensi. Jadi tidak perlu ada yang kita checklist. Kalau presentasi seperti ini, tampilkan satu progres atau acak urutan pertanyaan, ini boleh di checklist. Kalau kita membuat latihan soal, ini kita geser. Nanti akan seperti ini. Nah, nanti Bapak Ibu membuat kunci jawaban dan poin jawabannya itu sendiri berapa. Oke, berikutnya kalau kita mau memberikan waktu untuk absen, ini klik titik 3 di sini, klik add on. Oke, nanti yang akan muncul seperti ini. Yang Bapak Ibu pilih adalah form limiter karena sudah saya install. Jadi ini tulisannya sudah terinstall. Jika belum terinstall berarti nanti Bapak Ibu tinggal install saja. Jika perlu diketahui jika nanti form limiternya tidak bisa ketika ini nanti namanya add-on. Add-on di sini ada form limiter. Saya klik. Oke, tampilannya seperti ini ya. Ini nanti tampilannya seperti ini. Ini yang bisa diklik. Kalau yang tadi tidak bisa diklik karena tidak ada set limit. Nah, di sini sudah ada set limit. Tinggal diklik saja. Berikutnya kita select. Bisa number of form respond, berarti berapa maksimal orang berapa. Kalau ini
saya pakai date and time. Jadi misal dari tanggal 8 tanggal 7 misalnya gitu sampai jam 2 misalnya seperti itu. Oke, lalu kita set, klik set. Oke, ini misal kita ganti pagi itu sampai jam 7, misal sampai jam 7. Ini sampai jam 7. Nah, ini kita set. Seperti ini kita set. Oke. Nah, di sini message-nya, pesannya kita tulis waktu habis. Jadi jika siswa yang ingin absen lebih dari jam 11 itu sudah tidak bisa. Lalu kita tinggal klik save and enable. Oke, sudah ke save ini. Lalu kita X, keluarkan. Jika tidak muncul set limiter saat diklik add-on form limiter set limit seperti ini, kita perlu klik titik 3 yang paling atas ini. Ini paling atas ini titik 3 setting. Nah, kita sinkronkan dengan email kita yang baru tadi supaya bisa tersinkron. Oke, berikutnya kalau sudah, kita back lagi ke Google Form, lalu kita mau lihat nih tampilan seperti apa, kita klik perhatiin jauh seperti ini. Oke, lanjut kita kirim, kita perpendek URL, lalu kita salin. Sebenarnya tidak perlu disalin juga tidak apa-apa karena di sini sudah langsung terkonek. Nah, ketika kita refresh, tampilannya seperti ini, absensi siswa Senin 13 Juli, lalu tinggal kita klik saja. Ini, karena ini masih di luar topik, kita pindahkan, klik titik 3 itu, lalu klik edit. Berikutnya di sini kita bagikan untuk kelas berapa saja, lalu klik, ini poinnya tidak ada, tidak usah ada nilainya, lalu batas waktunya terserah mau diisi kapan saja, menyesuaikan ya Bapak Ibu, waktunya misalnya 10. Oke, berikutnya topiknya kita taruh di pertemuan pertama bab 1, lalu kita tugaskan. Oke, selesai. Ini sudah ada tulisannya tugas dibuat. Lalu kita ingin membuat latihan soal nih dengan games agar siswa tidak bosan. Nah, kita langsung masuk ke tab baru. Kita tulis quizzes. Ini quizzes.com. Ini quiz ini masih masuk ke dalam Google juga. Jadi bisa kita taruh di Classroom. Ini tampilannya seperti ini. Kuis yang sudah saya buat, kita kliknya di kuisku. Nah, nanti ketika Bapak Ibu sudah membuat kuis, ini adanya di sini di kuisku. Oke, kita ingin membuat kuis baru. Kita klik saja buat kuis baru. Lalu tampilannya seperti ini, kita tulis nama kuisnya apa. Objek IPA misal. Oke, IPA itu masuk ke dalam fisika, biologi, pengetahuan alam. Saya klik 3 ini supaya ini saling terkait. Karena di objek IPA itu nanti soal-soalnya bisa nyambung ke fisika, biologi, dan pengetahuan alam. Bapak Ibu misalnya yang mengajar mata pelajaran lain, lalu mau misalnya IPS ingin menulis nih geografi, ilmu sosial, sejarah, itu juga bisa. Tinggal diklik selanjutnya. Oke, tampilannya seperti ini. Nah, yang di sini editor kuis ini untuk pertanyaan yang kita buat sendiri.
Kalau Bapak Ibu membuat pertanyaan sendiri, ini contohnya bisa pilihan ganda, kotak centang, isi bagian yang kosong, lalu ini klik pertanyaan yang baru. Jika kita tidak mau membuat pertanyaan sendiri, berarti kita klik teleport. Teleport itu kita ambil dari soal orang lain. Ini contohnya objek IPA. Oke, kita klik tambah, berarti sudah masuk ke dalam file kita. Quiz itu udah nambah satu, terus tambah lagi. Misalnya ini saya mau bikin 2 soal aja. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu mau nambahin, misalnya dari objek ini yang paling atas 2 soal, nggak apa-apa, tambahkan. Lalu misalnya di bawahnya lagi, soal yang di bawahnya lagi mau ditambahkan lagi bisa. Jadi nanti digabung itu soalnya juga bisa. Berikutnya kita klik tanda panah. Lalu tampilannya seperti ini. Lalu agar siswa bisa mengikuti games kita dan kita juga bisa memberikan kode, kita klik tambahkan nilai. Ini gambarnya terserah, Bapak Ibu bisa memasukkan apapun. Gambarnya sebagai identitas, lalu pilih bahasa, kita pilih bahasanya Indonesia. Berikutnya ini pilihan kelas, misalnya kelas 7, berarti kelas 7 tulisnya 8, 8. Kalau kelas 9 ya kelas 9. Ini kelas 9 untuk 9. Ini karena saya ngajar kelas 7, jadi saya tulis 7 untuk 7 ke 7 saja. Oke, ini semua orang bisa lihat, lalu kita simpan. Tampilannya seperti ini. Lalu kita kembali. Lalu kita main langsung. Lanjutkan. Oke, ini ada kode yang akan kita berikan ke siswa. Ya, lalu kita klik atau berbagi melalui Classroom. Nah, ini kelasnya, klik aja semuanya yang mau kita bagikan. Judul tugasnya nggak usah. Atau misalnya kita tulis objek IPA. Oke, ini jadwal dan rincian nggak usah. Bisa juga kalau misalnya mau ditulis nih tanggal 9 Juli. Oke, jam berapa sampai jam berapa. Oke, selanjutnya. Oke, ini nggak perlu diisi juga nggak apa-apa sih. Data. Terus kita berbagi melalui Classroom. Oh ya, tadi ada linknya sudah di copy ya. Kita klik ini. Bapak Ibu tadi saya lupa, harusnya kita klik dulu buat sebelum masuk ke Quizizz, lalu kita klik tugas kuis. Berikutnya kita masukkan judul, latihan soal, bab 1 misal, lalu ini silakan mengikuti games dari pukul 8 sampai pukul 10. Setelah itu game ditutup. Oke. Kita klik tambahkan link. Kita klik link yang tadi yang sudah kita copy, lalu tambahkan link. Oke, jadinya seperti ini. Ini yang blank quiznya kita X aja. Nah, ini kita untuk siapa bagikannya. Klik kelasnya. Oke, berikutnya poinnya kita kosongin aja karena udah ada poinnya langsung. Tenggat waktunya tinggal diisi. Topiknya berarti kita masukin ke bab 1, terus tugaskan. Oke, tampilannya seperti ini. Nah, Quizizz sudah masuk di sini ya, latihan soal bab 1. Lalu kita coba untuk bermain. Klik. Oke, perlu diingat jika Bapak Ibu telah membuat
quizzes lalu langsung di-share di grup, sudah otomatis di grup Classroom sudah otomatis kode yang akan muncul adalah kode yang pertama Bapak Ibu buat, yang ini. Tapi ketika Bapak Ibu sedang tidak on, nah ketika itu anak-anak ingin memulai ini dengan games yang tadi, itu tidak bisa. Jadi kita harus memberikan kode yang baru, seperti itu. Lalu ini, mulai game. Nih, sedang mulai. Nah, ini saya sebagai gurunya, mulai. Ini yang siswa mulai. Saya isi ya. Ini yang biru itu yang benar. Tampilan di siswa. Ini diberikan kesempatan satu kali lagi. Ini yang muncul di tabnya Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu yang saya share ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.